Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah favorit kita semua, kisah Bang Pian. Wow, kisah dari Mas Untung Prasetyo yang selalu ditunggu-tunggu ya teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe channel Ilo Ekstrim ini, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Ekstrim ini kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah ngesabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bunuh horor. Perjalanan mencekam menuju Yogyakarta. Kisah Bang Pian. Hari itu, setelah Bang Pian selesai mengurus izin cuti di tempatnya bekerja, dia pun langsung kembali pulang dengan mengendarai mobil minibus yang berwarna hitam. Mobil itu dipinjamnya dari Mbak Maya. Jalanan siang itu terasa lengang. Hanya sesekali mobil dan truk yang melintas dari arah berlawanan. Matahari belum terlalu terik, namun hawa panas mulai terasa menyengat kulit. Di dalam kabin mobil minibus itu, Bang Pian menyandarkan punggung ke jok, satu tangannya memegang setir, sementara matanya fokus menatap jalanan yang memanjang jauh ke depan. Radio mobil sengaja dimatikan, hanya suara mesin dan deruk angin dari sela jendela yang menemani perjalanannya. Setibanya di rumah, Bang Pian mendapati Intan yang sudah siap dengan tas-tas yang diletakkan rapi di dekat pintu. Wajah Intan terlihat sedikit lebih tenang, tapi matanya tetap menyimpan gelisah di pangkuannya. Alfian yang masih balita itu tertidur pulas kelelahan setelah semalaman ikut terjaga. Tanpa banyak kata, mereka pun segera memasukkan barang ke dalam mobil. Intan duduk di kursi depan, sementara Alfian direbahkan di bangku belakang dengan selimut menutupi tubuh kecilnya. Ketika mobil akhirnya mulai bergerak, meninggalkan halaman rumah, Bang Pian sempat melirik kaca spion. Rumah itu tampak sepi, seolah memahami bahwa penghuninya sedang menuju perjalanan penting yang bukan sekedar perjalanan biasa, melainkan perjalanan untuk menuntaskan takdir yang sempat tertunda. Kita ke rumah Mak dulu kan Bang? Tanya Intan sambil menatap wajah suaminya yang terlihat sangat lelah kala itu. Lah iya Neng, bisa ribet urusannya kalau sampai aki-aki tahu kita mudik kagak bilang-bilang sama dia, balas Bang Pian yang membuat Intan tersenyum di antara kegelisahannya. Iya juga sih Bang, bisa-bisa nanti kepala abang habis deh diselpetin sama baba kalau kita nggak pamit. Ucap Intan sambil tersenyum dan menoleh ke arah belakang tempat di mana anaknya tertidur pulas. Di sepanjang perjalanan, Bang Pian sesekali mencuri pandang ke arah Intan. Perempuan itu menatap kosong keluar jendela, bibirnya bergetar melantunkan doa pelan-pelan. Tidak ada percakapan panjang, tapi suasana di dalam mobil dipenuhi dengan ikatan kuat antara cinta, harapan, dan keteguhan hati untuk menghadapi apapun yang menanti di ujung perjalanan ini. Mereka tidak tahu bahwa di kampung nanti bukan hanya kesembuhan Bu Rahma yang menanti mereka, tapi juga kebenaran yang selama ini tersembunyi di balik hubungan retak, dendam masa lalu, dan rahasia kelam keluarga yang belum sempat terungkap. Sesampainya di daerah tempat Babali tinggal, Bang Pian pun memarkirkan mobilnya tepat di hadapan rumah Haji Belil. Setelah meminta izin dengan sesepuh di lingkungan itu, Bang Pian pun berjalan memasuki gang kecil yang sebenarnya muat untuk dimasuki kendaraan roda 4, tapi Bang Pian sengaja memarkirkan mobilnya di depan rumah Haji Belil karena dia malas untuk memasuki gang yang ramai dilalui sepeda motor dan juga gerobak pedagang sayur dan makanan. Gang sempit itu menyambut Bang Pian dengan aroma khas perkampungan, aroma masakan dari dapur-dapur rumah warga yang berjajar rapat di kiri dan kanan, serta suara anak-anak yang sedang bermain pun riuh terdengar.
Langkah Bang Pian mantap. Meski tubuhnya terasa pegal dan rasa kantuk mulai menjalari tubuhnya, Intan berjalan di sampingnya, menggendong Alfian yang masih setengah tertidur. Suara dari radio di warung kopi, bunyi sepeda motor yang berlalu lalang, serta teriakan anak-anak yang bermain menciptakan suasana hidup yang bertolak belakang dengan beban yang mereka bawa. Setelah beberapa menit berjalan, mereka pun tiba di depan rumah berwarna hijau dengan teras rumah yang tanpa pintu pagar, dan tanpa ragu, Bang Pian pun langsung mengucapkan salam sambil membuka sepatu yang dipakainya. Assalamualaikum. Set dah, nih rumah ngablak begini. Kalau ada nyelonong masuk apa kagak kaget ini aki-aki, ucap Bang Pian sambil menatap ke arah dalam rumah Babali. Lagian sih Bang, kenapa nggak dipasangin pagar sih? Tanya Intan yang langsung duduk di kursi kayu yang ada di teras rumah itu. Lah, aki-aki mana bisa dikasih tahu sih Neng? Dari dulu kata suruh masang pagar besi, dia malah pasang pagar gaib. Balas Bang Pian yang membuat Intan tersenyum. Ngegibah aja lu pada, dasar bocah geblak, ngomongin orang di depan rumahnya, saut Baba Ali yang sudah berdiri di depan pintu rumahnya. Yang punya rumah keluar Neng, ucap Bang Pian dengan suara pelan sambil tersenyum ke arah Intan. Tumben-tumbenan lu pada siang bolong pada kemari, mana rapi banget lagi lu. Emang pada mau kondangan kemana? Tanya Baba Ali sambil mengulurkan tangannya untuk menyalami Bang Pian dan juga Intan. Ya gini hari mana ada yang ngajatan sih Mbak, bikin hari Selasa, balas Bang Pian sambil melangkah masuk ke dalam rumah. Nah, lu pada mau kemana? Tumbenan kemari siang-siang, emang mau ngerayain ulang tahun siapa? Tanya Baba Ali yang sudah duduk di kursi sofa ruang tamu rumahnya. Kita mau pamitan Mbak, ini siang saya sama Intan mau pulang kampung, balas Bang Pian dengan wajah yang terlihat lebih serius lagi. Widih, mau pelesiran ke kampung aja lu Yan. Kalau mau pelesir mah jangan dadakan begini, biar Baba menyalu bisa ikut. Balas Baba Ali sambil tertawa. Idih, siapa yang mau pelesiran? Bisa banget Baba kalau ngomong, saut Bang Pian dengan wajahnya yang seketika berubah kesal. Ya sama aja Yan, di Jawa kan banyak pemandangan yang indah, banyak pantai, banyak tempat wisata. Gua mah malu, pengen juga jalan-jalan, nyari udara seger, ucap Baba Ali yang membuat Bang Pian menggaru-garu kepalanya. Ya udah dah, ntar kapan-kapan kita pelesiran ke puncak, sana pan udaranya seger, balas Bang Pian sambil berjalan ke arah dapur. Pian, kalau mau bikin kopi, tolong Baba bikinin sekalian. Dari pagi sampai lupa belum ngopi. Tuh gara-gara beresin selokan mampet itu, seru Baba Ali. Bang Pian yang sudah setengah jalan menuju dapur langsung memutar badan. Pantesan nih rumah rada anyir pas masuk. Rupanya yang punya rumah habis nyemplung selokan, sautnya sambil tertawa kecil. Dasar bocah geblak, bisa aja lu, balas Baba Ali, namun senyuman tipisnya menunjukkan bahwa ia tidak benar-benar tersinggung. Di dapur, Bang Pian dengan gerakan yang sudah terbiasa mengambil 2 cangkir yang tergantung, lalu menyendok kopi hitam dari toples kaca dan mulai menyeduhnya dengan air panas dari termos besar. Aroma kopi seger memenuhi ruangan kecil itu, membuat kehangatan menyelimuti rumah sederhana tersebut. Tidak lama kemudian, Bang Pian keluar dari dapur sambil membawa 2 gelas kopi, lalu meletakkannya di meja kecil di depan Baba Ali. Setelah itu, dia pun duduk dan menghela nafas panjang sambil memejamkan matanya sesaat karena merasa sangat lelah sekali hari itu. Lu mah kebangetan banget sih Yan, mertua lu sakit kagak bilang-bilang. Lah orang mah bilang apa, ucap Baba Ali yang membuat Bang Pian terkejut mendengar. Buset, tadi kan saya udah bilang, saya mau pamitan Baba, saya mau pulang kampung. Baba bagaimana sih? Balas Bang Pian sambil menelan ludahnya karena merasa kesal dengan Baba Ali. Lah, ya lu kan kagak bilang kalau ibu mertua lu sakit, bagaimana sih lu? Ucap Baba Ali yang malah membuat Intan tersenyum melihat Bang Pian yang selalu disalahkan oleh Baba Ali. Ya deh, ya saya yang salah. Nih Baba dengerin lagi nih ya. Mbak, saya pamit ya. Saya sama Intan mau pulang kampung, nengokin ibu mertua yang lagi sakit, ujar Bang Pian lagi dengan tegas. Baru saja Bang Pian mengatakan hal itu kepada Baba Ali, Maela pun datang sambil menghela nafas panjang dan menggelengkan kepalanya.
Pada rebutan apaan sih? Anak sama bapak sama-sama ngotot begitu, ujar Mak Ella yang baru saja pulang dari warung sayur. Biasa itu mak, aki-aki kalau kagak nyalain saya mah kagak puas dia, celetuk Bang Pian sambil menyeruput kopi hitam buatannya. Ya lagian nih mertua sakit kagak bilang-bilang, kan bocah geblak namanya, balas Baba Ali sambil menatap Maela. Astagfirullahaladzim, itu Bu Rahma sakit apaan Intan? Tanya Maela yang langsung duduk di samping menantunya itu. Kita juga belum tahu pasti penyakitnya apaan mak, tapi kata Bang Pian, ucap Intan menggantung kalimatnya sambil menatap ke arah Bang Pian. Biasa deh mak, ada yang kagak demen sama ibu, jadi kena dah dia di gudang guna, balas Bang Pian yang membuat Baba Ali dan juga Maela terkejut mendengarnya. Innalillahi, astagfirullah Yan, seriusan, yang bener lu Yan, ujar Maela dengan nada tercekat. Bu Rama kan baik banget orangnya, siapa ya yang tega-tegaan ngirim begituan, imbu Maela dengan wajahnya yang terlihat tegang. Bang Pian meletakkan gelas kopinya, lalu duduk tegap menatap kedua orang tuanya dengan tatapan serius. Yang namanya orang sirik mak, kalau yang saya lihat-lihat ini sih ada urusan yang belum kelar dari zaman dulu, waktu ibunya Intan masih muda, balas Bang Pian dengan tenang. Maela menunduk, lalu memeluk lengan Intan dengan lembut. Sosok ibu mertua dari Intan itu mencoba menguatkan hati dan pikiran anak menantunya yang tentunya saat ini sedang dirundung kegelisahan. Ya udah Yan, kalau begitu gua sama malu ikutan. Masa iya gua kagak nengokin besan yang lagi kesusahan, ujar Baba Ali yang membuat Bang Pian dan Intan terkejut mendengarnya. Akhirnya kita siap-siap dulu, imbu Baba Ali yang langsung berdiri dan berjalan ke arah kamarnya. Lah, si Opik bagaimana bang? Akan kesian amat dia kalau kita tinggal dirian, tanya Maela yang membuat Baba Ali menghentikan langkahnya. Udah ajak aja kalian, biar gua yang beliin tiket busnya, balas Baba Ali dengan tegas. Tiket bis, ini orang saya bawa mobil, kate-kate aja kalau ngomong, celetuk Bang Pian dengan wajah kesalnya. Bang, itu beneran Baba sama emak mau ikut? Tanya Intan sambil menatap Bang Pian dalam-dalam. Ya gitu dah, si aki-aki mah kalau udah punya mau begitu susah dibilanginnya, jawab Bang Pian yang hanya bisa pasrah. Pian, teleponin Sopik, suruh dia pulang buruan gitu biar dia ikut juga, pinta Maela dari balik pintu kamar. Buset, nah semuanya ikut, udah berasa piknik aja kita, celetuk Bang Pian yang membuat Intan kembali tersenyum. Ya udah bang, gak apa-apa, malah enak tahu di jalan biar nggak sepi, balas Intan tersenyum. Setelah obrolan itu, rumah Baba Ali mendadak ramai. Suara lemari dibuka tutup, gesekan hanger, hingga Maela yang bolak-balik keluar masuk kamar sambil membawa tas dan beberapa barang lainnya. Intan membantu merapikan barang, sementara Bang Pian duduk termenung di ruang tamu mengusap wajahnya sendiri dengan kedua telapak tangan. Pian, lu udah teleponin si Opik belum? Teriak Baba Ali dari dalam kamarnya. Udah udah, sahut Bang Pian sambil mendengus. Dasar aki-aki ribet banget, gerutu Bang Pian kesal. Tidak lama berlalu, satu persatu dari mereka keluar dari dalam rumah dengan barang-barang bawaan. Ada tas ransel, koper dengan roda yang berdecit, hingga bungkusan plastik berisi camilan yang entah sejak kapan sudah disiapkan oleh Maela. Widih, ini mobil keren juga ya. Kapan lu belinya ini? Bilang-bilang lu, tanya Baba Ali sambil tersenyum. Insya Allah Mbak, tahun depan, balas Bang Pian singkat. Lagian ini mah mobil Mbak Maya, anaknya Pak Teguh bos saya, imbu Bang Pian menjelaskan. Alhamdulillah, lu punya bos baik bener ya Yan, saut Maela sambil menepuk pundak Bang Pian. Setelah selesai menyusun barang bawaan mereka, Bang Pian pun masuk ke dalam mobil dan bersiap di balik kemudi setirnya. Namun Opik yang sedari tadi memperhatikan wajah Bang Pian yang terlihat mengantuk langsung mengambil alih kemudi dan meminta Bang Pian untuk duduk di belakang untuk beristirahat sejenak. Alhamdulillah, kagak sia-sia dah Baba sama Emak ngajak lu Pik, ada juga kebiasaan lu, ucap Bang Pian sambil tersenyum. Udah lu molor aja ya, ntar kalau udah sampai di rest area gue bangunin, saut Baba Ali yang duduk di kabin depan menemani Opik.
Sekitar pukul 1 siang, akhirnya mobil minibus berwarna hitam itu melaju perlahan keluar dari dalam gang, melewati rumah-rumah warga dan deretan warung. Suasana di dalam mobil dipenuhi celotehan dari Maela yang terus berdoa dan Baba Ali yang bercerita tentang masa mudanya. Sedangkan Opik terlihat fokus mengendarai mobil yang membawa keluarga besarnya itu. Namun bagi Bang Pian, di balik semua keramaian ini, ada satu rasa yang mulai tumbuh perlahan. Dia tahu bahwa perjalanan kali ini bukan cuma perjalanan menengok mertua yang sakit, tapi juga perjalanan menapaki jejak masa lalu dan menghadapi apapun yang mungkin masih mengendap di kampung halaman Bu Rahma. Di kursi tengah mobil, Bang Pian duduk bersandar, tubuhnya agak rebah ke belakang dengan mata yang mulai terpejam. Suara AC yang menyembur keluar, celotehan Maela di belakang, dan dentingan logat khas Baba Ali di depan menjadi latar suara yang samar-samar mengantar Bang Pian ke dalam kantuknya. Namun pikirannya tak serta-merta ikut terlelap. Mobil terus melaju, menyusuri jalan tol yang ramai. Sesekali, Opik mengatur ulang posisi spion sambil menggoyangkan kepala mengikuti alunan lagu lawas yang ia putar. Opik, ini jalanan ke arah tol Cipali kan? Bener kan? Tanya Baba Ali sambil melihat peta di ponselnya. Iya beterang aja ngapa? Opik pun udah langganan ini ngelewatin rute ini. Jawab Opik santai. Ya lu langganan. Nah kemarin kancol nyasar, celetuk Baba Ali yang langsung disambut tawa Maela dan juga Intan. Tanpa terasa, jam sudah menunjukkan pukul 5 sore. Matahari mulai condong ke arah barat, melemparkan cahaya jingganya. Opik pun langsung membawa mobil yang dikendarainya untuk menepi di rest area yang ada di jalan bebas hambatan itu. Angin sore berhembus dengan pelan, membawa aroma khas aspal panas yang mulai mendingin bercampur dengan wangi makanan dari warung-warung kecil yang mulai ramai para pengunjung. Dan setelah memarkirkan kendaraannya, mereka pun keluar satu persatu dari dalam mobil untuk beristirahat dan menunaikan ibadah sholat asar. Setelah langit berubah menjadi gelap, mereka pun kembali lagi ke mobil untuk melanjutkan perjalanan. Suasana di dalam mobil pun kembali nyaman, tapi lebih sunyi dari sebelumnya, seolah semuanya mulai merasakan bahwa perjalanan kali ini bukanlah perjalanan biasa. Bang Pian mengambil alih kemudi dan ditemani oleh Intan di depan, dan saat mobil kembali melaju, dia hanya berkata dengan pelan, hampir seperti bicara pada dirinya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim, bisik Bang Pian dalam hatinya. Tidak seperti sebelumnya, di dalam mobil yang dikendarai oleh Bang Pian terasa sangat sunyi karena Bang Pian sengaja tidak memutar musik. Ditambah lagi, Opik yang memang sudah lelah langsung tertidur di jok paling belakang. Sedangkan Baba Ali dan Maela juga mulai terlelap yang membuat suasana terasa hening. Mobil minibus hitam itu melaju dengan kecepatan stabil, melintasi ruas jalan yang seharusnya terang oleh lampu jalan dan juga lampu kendaraan yang berjalan dari arah depan. Namun entah kenapa, satu persatu tiang lampu di sepanjang jalan itu mulai meredup seperti kehabisan daya. Bang Pian duduk tegak di balik kemudi. Ia menatap lurus ke arah depan. Dia mulai menyadari keanehan-keanehan yang mulai dialaminya itu. Jalanan yang biasanya penuh dengan kendaraan kini kosong melompong. Tidak ada suara klakson, tidak ada mobil menyalip, bahkan tidak ada bayangan kendaraan dari arah yang berlawanan. Dia menoleh ke arah kaca spion tengah. Opik tampak terlelap tidur di jok belakang, kepalanya bersandar ke jendela. Baba Ali dan Maela duduk bersisian dan sama-sama terpejam. Hanya Intan yang masih terjaga memeluk tas kecil di pangkuannya sambil melirik keluar jendela. Bang, ini jalan tol mana ya? Kok sekarang gelap semua sih? Perasaan tadi masih banyak mobil, bisik Intan mencoba meredam rasa tidak enaknya. Bang Pian tidak langsung menjawab. Matanya terus fokus menatap ke arah depan dan wajahnya masih terlihat tenang. Udah tenang aja, yang penting kita masih nginjek aspal, balas Bang Pian sambil tetap fokus.
Akan tetapi, tidak lama kemudian, keanehan lainnya mulai terjadi. Suara ban yang melindas aspal pun berubah biasanya. Terdengar gemuruh halus kini. Justru terdengar seperti melindas kerikil dan juga dedaunan kering. Padahal saat itu mereka masih berada di jalur tol beraspal mulus. Akan tetapi, tidak lama kemudian, keanehan lainnya pun mulai terjadi. Suara ban yang melindas aspal pun berubah biasanya. Terdengar gemuruh halus, kini justru terdengar seperti melindas kerikil dan dedaunan kering. Padahal saat itu mereka masih berada di jalur tol beraspal mulus. Bang Pian melirik ke kaca spion samping. Jalanan yang mereka lewati seolah perlahan menghitam, bukan seperti aspal, melainkan seperti kabut yang pekat. Pohon-pohon yang tadinya tidak ada tiba-tiba muncul di sisi kiri dan kanan jalan menjulang tinggi, dan daun serta rantingnya bergerak perlahan seolah diembus oleh angin. Udara di dalam mobil menjadi berat. Aroma asing mulai masuk melalui ventilasi AC seperti bau dupa terbakar, bercampur tanah basah dan bau daging busuk, bau yang sangat kuat hingga membuat Maela yang setengah terjaga terbatu kecil lalu kembali tertidur seolah ditarik paksa oleh sesuatu. Tidak hanya itu, lampu mobil pun berkedip pelan lalu redup dan pada akhirnya mati. Kini tidak ada lagi cahaya dari lampu depan mobil yang menyinari, dan tempat di mana Bang Pian berada menjadi gelap gulita. Buset, ini gue di mana ya? Bisik Bang Pian dalam hatinya sambil perlahan menghentikan laju mobil yang dikendarainya. Bang, kita nyasar ya bang? Tanya Intan yang kini mulai ketakutan. Waduh, kagak tahu juga ya Neng ya, balas Bang Pian sambil terus mengamati keadaan di sekitarnya. Ini tempat ngapa jadi gelap banget begini ya? Gumam Bang Pian merasa heran. Tidak lama berselang, tiba-tiba saja mobil yang mereka tumpangi seolah menabrak sesuatu, dan hal itu pun membuat Intan panik dan berteriak karena merasa sangat terkejut. Keadaan di sekitaran langsung gelap gulita membuat suasana semakin mencekam. Tapi anehnya, baik Baba Ali maupun Maela dan juga Opik tidak terbangun akibat benturan keras yang baru saja terjadi. Bang Pian yang duduk di belakang kemudi mencoba untuk tetap tenang dan terus memperhatikan keadaan di sekitarnya. Di dalam mobil, suasana berubah menjadi hening. Tidak satupun dari mereka yang bersuara. Bang Pian dan juga Intan seolah menunggu dalam diam apa yang akan terjadi selanjutnya. Bang, ini gimana bang? Ucap Intan dengan penuh ketakutan. Tenang Neng, tenang, jangan ngomong dulu. Sekarang ini kayaknya kita lagi ada di tempat lain ini, balas Bang Pian sambil memberi isyarat dengan jari telunjuk yang diletakkan di depan bibirnya. Tidak lama kemudian, sesuatu yang mengagetkan kembali terjadi. Sebuah suara keras seperti benturan hebat terdengar dari bagian belakang mobil, dan pada detik berikutnya Bang Pian serta Intan merasakan mobilnya terdorong ke depan seolah ada sesuatu yang besar dan kuat mendorongnya dari arah belakang. Rasa panik mulai merayapi perasaan Intan yang belum pernah mengalami kejadian seperti itu. Sementara Bang Pian tetap terlihat tenang sambil membaca doa-doa perlindungan seperti ketika ia sedang berhadapan dengan sosok makhluk gaib. Dalam ketegangan itu, Bang Pian terus saja memperhatikan keadaan di sekitarnya. Sesekali, dia melihat ke arah spion kanan dan kirinya untuk mengetahui keadaan pada bagian belakang kendaraannya. Sementara itu, Intan yang masih mencoba menenangkan hatinya, mengalihkan perhatiannya pada ponsel miliknya yang sedari tadi tergeletak di dashboard tengah mobil itu. Dan ketika dia menatap layar ponselnya, dia dibuat heran karena ponsel tersebut tiba-tiba saja mati. Belum hilang rasa takut yang dirasakan Intan, tiba-tiba saja sesuatu yang aneh kembali terjadi. Kali ini bukan benturan, namun mobil yang ditumpanginya itu terasa mendarat dengan keras seakan baru saja jatuh dari satu ketinggian. Jerit panik kembali keluar dari mulut Intan, namun tidak lama kemudian mereka melihat cahaya dari lampu penerangan jalan yang kini menyala kembali. Disusul lampu depan mobil mulai hidup kembali, begitu pula dengan ponsel yang masih berada di tangan Intan seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Alhamdulillah, ucap Bang Pian sambil menghela nafas lega.
Setelah merasa yakin jika mobil yang dikendarainya sudah kembali berada di alam nyata, Bang Pian pun mulai membuka kaca jendela mobilnya. Udara malam pun terasa sejuk dan keheningan yang tadi mencekam kini menghilang dan berganti dengan suara kendaraan yang ada di sekitarnya. Namun aneh, Bang Pian dan keluarganya yang semula berada di jalan tol kini sudah berada di jalan biasa yang banyak dilewati kendaraan roda dua. Bang Pian menyipitkan mata, mencoba mengenali lingkungan sekitar. Dia tahu benar, ini bukanlah rute yang mereka pilih sejak awal, dan lebih anehnya lagi, tidak satu pun dari mereka ingat kapan atau bagaimana transisi itu terjadi. Tidak ingin ambil pusing dengan apa yang baru saja terjadi, Bang Pian mulai melajukan kendaraannya lagi. Dia terus berpikir tenang dan berusaha mencari tempat untuk beristirahat, entah itu warung makan ataupun pom bensin yang ada di daerah situ. Bang, kita ini di mana, Bang? Tanya Intan yang mulai berani menatap ke arah depan dan juga kaca samping kirinya. Kalau dari pemandangannya sih, Neng, kita udah ada di daerah Jogja ini, Neng. Tapi abang juga belum tahu pasti ini di mana, balas Bang Pian dengan tenang. Nah, dan itu apa ya, Bang ya? Yang nubruk kita dari belakang? Tanya Intan yang semakin penasaran dengan apa yang baru saja mereka alami. Ya jin kali, Neng. Orang gak kelihatan, balas Bang Pian yang membuat Intan menghela nafas panjangnya. Lah beneran, Neng, tadi entuh kita itu udah nyebrang ke dimensi lain. Untung aja kita kagak dibawa jauh. Ibu Bang Pian mencoba untuk menjelaskan. Intan hanya terdiam, matanya masih menyapu jalanan yang mulai padat oleh kendaraan roda dua dan beberapa truk logistik. Warung-warung kecil di pinggiran jalan pun mulai bermunculan, dan beberapa bangunan seperti ruko mulai terlihat. Sementara itu, dari kaca spion tengah, Bang Pian sesekali melirik ke arah Baba, Ali, dan Maela serta Opik yang masih tertidur pulas, mungkin karena kelelahan hingga mereka tidak menyadari kejadian aneh yang baru saja terjadi. Neng, coba dah nyalain GPS di handphone lo. Abang penasaran ini kita di mana ya sekarang? Pintu Bang Pian yang terus melajukan kendaraannya dengan kecepatan sedang. Setelah beberapa saat fokus dengan ponselnya, Intan pun dibuat tercengang ketika membaca rute yang ada di layar ponselnya. Di sana, dia sudah melihat sebuah nama jalan yang sudah sangat ia kenali. Loh Bang, ini kita beneran udah di daerah Jogja tahu Bang. Ini di map tinggal 1 jam 15 menit lagi kita sampai rumah Pade, ujar Intan yang juga membuat Bang Pian menelan ludahnya karena merasa sangat heran dengan peristiwa yang baru saja dialaminya itu. Bang Pian memelankan laju mobilnya, lalu menoleh sekilas ke arah Intan, mencoba memastikan bahwa apa yang didengarnya memanglah benar. Neng, serius Neng? Lah tadi pan kita masih di rest area Cipali. Lah bagaimana bisa ini udah di Jogja? Ucap Bang Pian pelan tapi penuh dengan penekanan. Intan mengangguk cepat sambil menunjukkan layar ponselnya memperlihatkan rute GPS yang kini menampilkan garis biru dengan titik mereka berada di daerah perbatasan Sleman. Tidak ada gangguan sinyal, tidak ada keanehan teknis, semua terlihat seperti perjalanan yang normal. Astagfirullahaladzim, gumam Bang Pian lebih kepada dirinya sendiri. Ia menarik nafas panjang, mencoba meredam kecamuk yang semakin tak masuk akal dalam pikirannya. Apa jangan-jangan kita udah masuk lorong waktu ya Bang? Tanya Intan yang malah membuat Bang Pian tersenyum. Bisa aja lu Neng, kayak sinetron zaman dulu, lorong waktu. Balas Bang Pian sambil tertawa. Kan tadi Abang bilang kalau kita udah nyebrang, ya itu kali Bang, kita nyebrang terus ngelewatin lorong waktu, ucap Intan dengan wajahnya yang serius. Abang juga kagak tahu pasti Neng, tapi yang jelas mah kita kayak dijalanin sama yang kagak kelihatan, balas Bang Pian yang kini wajahnya terlihat serius. Abang gimana sih? Abang kan udah sering masuk alam lain, ujar Intan sambil terus menatap ke arah wajah Bang Pian. Lah ya itu kan abang bukan secara fisik, tapi lebih ke spiritual. Ya jelas beda Neng sama yang beginian mah, balas Bang Pian sambil terus fokus menatap jalanan di depannya. Kita lurus aja terus Bang, ntar ada pertigaan kita belok kanan, sambung Intan sambil menatap layar ponselnya. Ya, abang kayaknya juga masih inget sama jalanannya Neng, balas Bang Pian singkat. Bang,
Tapi apa yang kita alamin tadi bukan mimpi kan Bang? Tanya Intan yang semakin penasaran. Yang lagi ngimpi Onono, yang lagi pada molor di belakang. Lah kita memelek dari tadi berdua. Balas Bang Pian yang membuat Intan tersenyum. Udah deh jangan dibahas dulu ah. Ntar aja kalau udah sampai di rumah Pade. Sekarang mendingan lu bukain gua cemilan yang ada di plastik hitam tuh. Perut gua berasa lapar banget ini. Imbu Bang Pian sambil terus fokus melajukan kendaraannya. Mobil pun terus melaju dengan kecepatan sedang. Di langit Jogja yang kini bertabur dengan bintang, ada sesuatu yang masih mengganggu pikiran Bang Pian. Walaupun dia sudah sering mengalami kejadian-kejadian di luar nalar, namun inilah kejadian yang membuatnya sungguh kebingungan, sama seperti ketika ia mengantarkan beberapa teman kerjanya dulu yang pada akhirnya mereka semua masuk ke alam gaib dan tiba-tiba saja sudah berada di daerah Alas Roban. Setelah 1 jam lebih perjalanannya, mobil yang dikendarai Bang Pian pun mulai memasuki desa tempat di mana Bu Rama tinggal, atau tepatnya rumah Pade Mario. Udara sejuk khas pedesaan menyapa lembut dari balik jendela mobil yang sedari tadi tidak ditutup oleh Bang Pian. Lampu-lampu rumah warga mulai terlihat satu persatu menyinari jalan tanah yang tidak terlalu lebar namun cukup untuk dilewati oleh kendaraan. Di kanan dan kiri, hamparan sawah yang membentang gelap hanya diterangi pendar samar dari langit malam. Udara pedesaan yang sejuk dan harum tanah basah membawa rasa nyaman yang kontras dengan ketegangan yang tadi mereka alami sebelumnya. Bang Pian mengurangi kecepatan mobilnya. Di kejauhan, tampak sebuah rumah joglo tua berdiri kokoh di antara pepohonan besar. Terasnya masih menyala dengan lampu bolam kuning yang menggantung, memberikan kesan hangat namun juga misterius. Disitulah Pade Mario tinggal, kakak dari Bu Rama sekaligus sosok yang selama ini menjaga Bu Rama sejak ia sakit. Udah deket kayaknya nih Neng. Itu rumahnya Pade kan? Tanya Bang Pian lirik. Alhamdulillah, ujar Intan sambil mengangguk pelan. Matanya mulai berkaca-kaca melihat rumah itu yang sudah hampir 2 tahun lebih ia tak kembali. Banyak kenangan masa kecilnya tertinggal di sana, tapi juga ada satu kenangan kelam yang selalu ia hindari untuk diingat kembali. Sesampai di depan rumah, Bang Pian mematikan mesin mobil. Semua orang di dalam mobil tampak terjaga, seolah hawa di desa itu membangunkan mereka dari kantuk yang menggantung sejak perjalanan. Dah, sampai mana ini? Perasaan baru merem aja. Udah mau istirahat lagi aja, ucap Baba Ali sambil meregangkan tubuhnya. Maela membuka pintu terlebih dahulu. Dia turun perlahan sambil menghela nafas panjang. Masya Allah, lah kita udah nyampe nian. Lah cepet banget ya. Ma pikir ma pagi kali kita nyampenya, ucap Maela yang membuat Baba Ali dan juga Opik terkejut mendengarnya. Dia ngimpi. Orang kita ini mau istirahat, dia kata udah sampai. Emangnya naik pesawat? Guru tuh Baba Ali yang masih berada di dalam kendaraan tersebut. Bang Pian dan juga Intan langsung berjalan ke arah rumah joglo besar yang ada di hadapan mereka. Intan yang merasakan hatinya terus berdebar terlihat sedang menguatkan diri sambil menggendong anaknya yang masih tertidur dengan lelap. Baba Ali dan juga Opik yang baru saja turun dari mobil benar-benar dibuat terkejut ketika mengetahui jika mereka ternyata telah sampai di tujuan. Opik yang mengenakan jam tangan pun langsung melihatnya dengan seksama, seolah tidak percaya jika mereka sudah sampai di kampung halaman Intan hanya dalam waktu kurang dari 3 jam. Bang, ini kagak salah bang, ucap Opik yang berdiri di belakang Bang Pian. Iya Yan, lu terbang apa bagaimana ini? Apa udah ganti hari ini sih? Sahut Baba Ali dengan suara pelan. Kagak masuk akal ini bang. Masa iya cuma 3 jam kita udah sampai Jogja? Padahal saya ingat bener, kita keluar dari rest area masih jam setengah 8-an. Timpal Opik lirih yang matanya menatap gelapnya jalanan yang mereka lewati tadi. Tuh kan, Wati juga apa? Ini ada yang kagak beres ini dari tadi. Gue mah kagak mimpi, tapi beneran kerasa. Waduh tuh, jalan tuh aneh rasanya. Aneh bener, gelap, dingin, kayak masuk hutan, ujar Baba Ali yang ternyata sempat menyadari keanehan yang terjadi malam itu. Kalau saya ngerasa kayak mobil kita mah ada yang nubruk dari belakang bang, sahut Maela yang membuat Bang Pian menggeleng-gelengkan kepalanya.
Udah, yang penting kita udah nyampe. Alhamdulillah kagak ada gangguan apa-apa. Balas Bang Pian yang enggan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Belum sempat hilang rasa penasaran dari Baba Ali, Maela dan juga Opik dari dalam rumah. Seorang lelaki tua membukakan pintu rumah tersebut, senyuman hangat pun mengembang menyambut kedatangan Bang Pian, Intan serta Baba Ali, Maela dan juga Opik. Assalamualaikum Pak De, ucap Intan dengan suara bergetar. Pak De Mario tersenyum lalu membuka tangannya lebar-lebar. Waalaikumsalam Dok, alhamdulillah kalian sampai selamat. Ya Pak De, bagaimana ibu keadaannya Pak De? Tanya Intan dengan mata berkaca-kaca. Alhamdulillah Dok, ibumu sudah membaik, dia sudah tidak lemas dan makannya pun sudah banyak, balas Pak De Mario yang membuat Intan merasa lega. Bang Pian segera menghampiri Pade Mario, lalu kemudian menyalaminya dengan erat. Sementara Intan tak kuasa menahan air mata haru yang mengalir pelan di kedua belah pipinya. Suasana di depan rumah yang diterangi cahaya lampu temaram itu terasa hangat meskipun angin malam masih menyelusup lembut dari celah-celah kebun di sekeliling. Pade, ini saya sebenarnya sempat khawatir banget tadi. Lah di jalan banyak banget hal aneh yang kita temuin, ujar Bang Pian pelan mencoba mengendalikan emosi dan rasa heran yang masih mengendap dalam benaknya. Budi Mario memandangnya dengan mata yang tajam, namun penuh ketenangan. Dia hanya mengangguk perlahan. Sudah, ayo masuk dulu semuanya. Ini masih malam, sebaiknya kita istirahat sambil ngobrol di dalam saja, balas Pade Mario sambil membantu membawakan barang-barang mereka yang sudah diturunkan dari dalam mobil oleh Opik. Mereka semua pun kemudian masuk ke dalam rumah joglo tua yang masih terawat dengan baik. Aroma kayu jati dan minyak kelapa menyambut mereka, membawa kenangan masa kecil bagi Intan. Di salah satu sudut ruangan tampak seorang perempuan parubaya duduk bersandar pada dipan rotan menatap ke arah pintu. Ibu, bisik Intan lirih lalu bergegas menghampiri perempuan itu. Meski wajahnya tampak lebih pucat dari biasanya, namun Bu Rahmat tersenyum lemah, kemudian merentangkan tangannya untuk memeluk Intan dengan erat. Maafin Intan ya Bu, ini telat datangnya Ibu, ucapnya berusaha menahan isak. Tidak apa-apa Dok, yang penting kamu semua sampai dengan selamat, jawab Bu Rahmat lirih namun hangat. Bang Pian, Maela, dan juga Baba Ali serta Opik pun ikut mendekat ke arah dipan tempat Bu Rama terbaring. Maafkan saya Bu Ella, saya malah merepotkan Bu Ella dan Mbak Ali, ujar Bu Rama sambil tersenyum. Ya kagak ngapa-ngapa Bu Rahma, yang penting mas sekarang Mbak Rama harus kudu cepet sehat lagi biar nanti bisa gendong si Alpian, balas Maela yang kini duduk di samping Bu Rama. Malam itu suasana di rumah Pade Mario yang pada awalnya sepi kini terasa hangat. Kehadiran Bang Pian, Intan dan anaknya serta Baba Ali, Maela dan juga Opik serasa memberi semangat baru kepada Bu Rama di tengah ancaman-ancaman gaib yang masih mengincarnya. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Mas Untung Prasetyo, kisah Bang Pian. Oh, ternyata ini ada kelanjutan yang kemarin. Setelah Bu Rama, mertua daripada Bang Pian, berhasil dilepaskan dari ikatan santet, dan di sini Bang Pian bersama Intan dan juga Baba Ali dan lain-lainnya berangkat menuju Yogyakarta di tempat kediaman orang tua Intan atau kampung halamannya Intan. Waduh, jadi jalan-jalan nih, pelesiran bareng-bareng sekeluarga. Baba Ali udah main ikut aja, diajak enggak ya kan, main siap-siap yuk, buset deh. Untung aja boleh sama Bang Pian. Dan alhamdulillah perjalanan ini awalnya lancar, tapi ternyata di tengah perjalanannya ada agak sedikit janggal ya, dalam artian ketika mobil itu dikendarai oleh Opik, adik dari Bang Pian. Nah, itu aman-aman aja tuh sampai dengan di rest area di sekitaran Cipali masih aman. Tapi ketika malam hari, ketika drivernya digantikan oleh Bang Pian, di sini mulai terjadi keanehan. Dan anehnya lagi, lebih janggalnya lagi, seperti Baba Ali, Opik maupun Maela dan anak dari Bang Pian ini nggak ada yang bangun nih, cuma Bang Pian sama Intan. Jadi mereka seperti masuk ke dimensi lain, apa namanya ya? Seperti mungkin kayak nggak ngerti juga nih. Intinya dia masuk ke alam gaib
Yang tiba-tiba lebih anehnya lagi, mereka tiba-tiba sudah ada di Yogyakarta. Bahkan Opik sampai ngelihat jam, nggak mungkin dong 3 jam sampai di Jogja gitu. Emang terbang apa gimana? Maksudnya 3 jam dari Jakarta ya sampai ke Jogja. Kamu mau terbang apa gimana gitu loh. Dan di sini uniknya lagi, Bang Pian dan Intan. Harusnya kalau Bang Pian aja, Intan aja. Dan apa sih maksudnya ini semua? Wah, ini pasti makin penasaran kan teman-teman kan. Jadi besoknya pasti ada kelanjutannya lagi tentang apa sebenarnya yang terjadi oleh Bang Pian dan juga Intan maupun Baba Ali dan lainnya di dalam mobil itu, sehingga dengan waktu yang relatif singkat bisa sampai di tanah Jogja. Dan bagaimana di situ hanya Bang Pian dan Intan yang merasakan kejanggalan itu, yang lainnya tertidur. Wah, keren banget di sini. Misterinya benar-benar belum terkuak. Apakah ini ada hubungannya dengan santet yang dikirimkan oleh Bu Rahma, ibu daripada Intan? Jangan sampai ketinggalan untuk kisah selanjutnya minggu depan untuk kisah Bang Pian teman-teman ya. Terima kasih kepada Mas Untung Prasetyo atas izinnya kami untuk bisa membawakan kisah ini, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Ekstrim. Buat yang punya komentar lain bisa menuliskannya di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa, insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like, tombol jempol, boleh juga dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain, agar juga ikut merasa terhibur. Dan sekali lagi buat teman-teman yang belum subscribe, yuk bisa diklik tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-teman kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Oh iya, buat teman-teman yang mungkin punya kisah horor misteri ya, yang mungkin berkenan untuk dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini. Bebas, kirimannya boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk rekaman suara, senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.